Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam berbagi praktik baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang perencanaan pembelajaran, yaitu membuat tujuan pembelajaran dari kalimat capaian pembelajaran. Bersama saya Nur Aida, guru bidang studi dasar-dasar teknik ketenagalistrikan di SMK Negeri 6 Bandung. Pada awal tahun pembelajaran 2022-2023, guru program keahlian Teknik Ketenagalistrikan di SMK Negeri 6 Bandung merasa kebingungan ketika akan diberlakukannya kurikulum baru, yaitu pemberlakuan kurikulum merdeka secara mandiri di sekolah kami. Hal ini disebabkan karena guru di sekolah kami belum memahami betul apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Sehingga mereka merasa kebingungan ketika disuruh membuat kalimat tujuan pembelajaran yang harus diterjemahkan dari capaian pembelajaran yang berbeda dengan kalimat kompetensi dasar pada kurikulum sebelumnya. Guru di sekolah kami yang sudah memahami kurikulum merdeka hanyalah sedikit, baru beberapa orang saja, termasuk saya sebagai instruktur kurikulum merdeka di SMK Pusat Keunggulan. Sehingga menjadi tanggung jawab saya sebagai instruktur kurikulum di SMK Pusat Keunggulan untuk berbagi dengan sesama rekan guru. Tantangan dari situasi ini adalah sebagai berikut. 1. Kebingungan dan kegelisahan guru tentang bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran dari kalimat capaian pembelajaran yang sangat berbeda dari kalimat kompetensi dasar pada kurikulum sebelumnya. Sehingga saya tertarik untuk berbagi dan menyampaikan apa yang saya miliki dan saya pahami pada mereka. Kedua, keingintahuan guru. Dan yang ketiga, ada beberapa guru yang malas dengan perubahan, terutama guru senior. Dalam kegiatan aksi, saya melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bertanya sejauh mana pemahaman mereka tentang kurikulum merdeka. 2. Bertanya sejauh mana pemahaman mereka tentang merdeka belajar. 3. Mengusulkan kepada kepala program keahlian untuk dijadwalkan pemberian materi tentang kurikulum merdeka dan pemahaman kalimat capaian pembelajaran untuk membuat tujuan pembelajaran. 4. Melakukan praktik baik di lingkungan program keahlian untuk dijadwalkan pemberian materi tentang kurikulum merdeka dan pemahaman kalimat capaian pembelajaran untuk membuat tujuan pembelajaran. Yang kelima, melakukan latihan pembuatan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, menerima konsultasi tentang kurikulum merdeka dari rekan guru. Dalam kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran terdiri dari atas kompetensi dan konten, di mana kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Sedangkan konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Ini adalah salah satu contoh dari capaian pembelajaran pada bidang studi dasar-dasar teknik ketenagalistrikan. Kalimatnya, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tegangan, arus, tahanan, kapasitansi, dan rangkaian dasar kelistrikan serta jenis-jenis bahan yang digunakan dalam ketenagalistrikan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kompetensi dari capaian pembelajaran di sini adalah memahami. Kemudian untuk kontennya adalah tegangan, arus, tahanan, kapasitansi, dan rangkaian dasar kelistrikan serta jenis-jenis bahan yang digunakan dalam ketenagalistrikan. Ini adalah salah satu contoh pembuatan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang saya sebutkan tadi. Saya ambil untuk konten materinya adalah rangkaian dasar kelistrikan. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu boleh kita kembangkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan sekolah masing-masing.
Nah, salah satu contohnya adalah untuk tujuan pembelajaran dengan kompetensi memahami. Nah, memahami ini dapat kita kembangkan menjadi menjelaskan, menghitung, ataupun menyampaikan. Nah, di sini yang pertama tujuan pembelajaran yang saya buat adalah peserta didik mampu menjelaskan prinsip arus dan tegangan pada rangkaian dasar kelistrikan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghitung besarnya arus dan tegangan listrik pada rangkaian dasar kelistrikan dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan hasil perhitungan rangkaian dasar kelistrikan dalam bentuk presentasi di depan kelas dengan baik. Dampak dari kegiatan praktik baik yang dilakukan tentang pemahaman kurikulum merdeka dan pemahaman kalimat capaian pembelajaran untuk membuat tujuan pembelajaran adalah: yang pertama, guru-guru memahami kurikulum merdeka; yang kedua, guru-guru memahami prinsip merdeka belajar; yang ketiga, guru-guru memahami bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran dari kalimat capaian pembelajaran; yang keempat, guru-guru merasa lega setelah mengetahui prinsip merdeka belajar pada kurikulum merdeka; yang kelima, guru-guru merasa puas ternyata perubahan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan; yang keenam, faktor keberhasilan penyampaian praktik baik adalah kerjasama semua unsur, baik guru maupun narasumber; yang ketujuh, tidak semua perubahan adalah sesuatu yang menyulitkan, karena kurikulum merdeka dibuat untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam praktik baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat berproses untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.